Permisi. Ya, silakan. Ya, silakan dulu. Ya, duduk nyaman-nyaman ya kak. Oke. Sebenarnya apakah ini yang sudah membuat janji dengan saya di WhatsApp sebelumnya? Ya betul, saya yang sudah menghubungi kakak yang semalam untuk mau proses konseling untuk hari ini. Oh iya. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Amri Zaika Putra, biasa dipanggil Amri. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara pada hari ini? Kalau saya kan, saya perkenalkan, saya Arya Danta, saya dari Prodi Antropologi di Universitas Erlangga. Oh, dengan Kak Arya ya? Iya, masih angkatan 2020. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah datang di sesi konseling yang saya datang hari ini. Saya sangat menghargainya. Oh iya, dan juga sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, ada baiknya kita berdoa dulu, karena berdoa itu bisa memperlancar kegiatan kita. Maka Arya bersedia untuk musim doa hari ini. Nah, sebelumnya Arya kemarin naik apa? Ya. Sebelumnya kemarin naik apa sih? Kalau saya sendiri untuk kemarin naik motor. Ya sendiri ya? Iya sendiri. Oh iya. Berbicara mengenai kota Palu juga ini suasananya agak ekstrim ya kak ya? Panas kak. Iya. Suasananya panas banget. Ya, tapi sudah makan ya? Sudah kemarin? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah sampai di tempat ini juga, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kak Arya, apakah sudah pernah mengikuti atau melihat bagaimana konseling itu berlangsung? Kalau untuk sendiri, untuk pengalaman sendiri saya belum tahu. Saya kebanyakan lihat dari media sosial saja, kebetulan banyak yang saranin teman-teman juga untuk menceritakan permasalahan itu ke orang konseling atau ke psikolog begitu. Nah makanya setelah melihat promosi kakak di media sosial, saya menghubungi kakak untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi kalau gitu saya jelaskan sedikit ya bagaimana proses konseling ini berlangsung. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Arya ini sebagai konselingnya. Nah, di mana dalam proses ini Arya jika berkenan ingin menceritakan permasalahan atau hal yang mengganggu di pikiran Arya ini, Arya tidak perlu khawatir untuk menceritakannya kepada saya karena cerita Arya ini hanya sampai di sini saja, tidak akan sampai ke orang lain. Nah, dan juga karena dalam sesi konseling ini kita memiliki peraturan-peraturan dan norma-norma yang harus dijalankan. Jadi kalian saya harap bisa terbuka untuk menceritakan permasalahannya dan juga tidak perlu khawatir untuk kebocoran apa yang kalian katakan kepada saya. Apakah kalian paham? Oke. Nah, kalau sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian datang ke sini ada gerangan apa? Apakah ada yang mengganggu di pikiran kalian atau ada hal yang ingin ceritakan kepada saya? Kalau untuk hal yang ceritakan, saya mungkin masih cerita perihal ini kan saya masih maabara tentunya kan masih angkatan baru angkatan 2004. Mungkin yang agak sedikit mengganggu saya atau mungkin culture shock perihal mengatur waktu. Saya susah sekali itu atur waktu di masa kuliah ini, belum ditambah lagi kan saya ada organisasi, jadi sangat susah kayak mengatur waktu. Belum lagi ada tuntutan tugas, tuntutan dari dosen, bahkan itu belum membuat dosen itu mungkin berat sekali untuk saya. Belum lagi kan tuntutan orang tua harus kita jalankan ya, namanya juga kewajiban kuliah kan harus kita laksanakan mau tidak mau. Mungkin untuk itu sih kalau permasalahan saya alami, karena kan mungkin saya sendiri sih kayak culture shock, apalagi kan kuliah ini kan sudah mau hampir setahun lah, tapi hal yang saya rasakan itu masih membebani. Apalagi kan selain jadi mahasiswa, jadi organisasi, saya di kelas itu juga jadi ketua kelas. Jadi permasalahan yang saya dapat itu kayak permasalahan yang sudah saya dapat di organisasi, saya dapat lagi di kelas. Mungkin kayak banyaklah teman-teman yang protes, saya kayak jarang ngabarin kayak ngabarin tugas, padahal saya sering ngabarin, cuma mereka kayak mungkin apa ya namanya, mungkin aneh seorang ketua jadi kayak sering digenjot begitu, harus ya harus senantiasa sempurna buat di mata teman-teman yang lainnya. Iya. Oke, berarti karena masih maba dan juga shock dengan perkuliahan, bagaimana cara perkuliahan ini berbeda dengan waktu sekolah SMA ya? Sangat berbeda, mungkin culture shock sekali. Apalagi kan walaupun di kuliah ini mata kuliahnya 1 minggu sekali, tapi sangat buat lelah.
Iya. sangat-sangat walaupun padahal kan waktu sekarang kan pelajarannya kan ada yang diulang-ulang, tapi asik-asik saja. Cuma ini kuliah kan kita kaget, apalagi kan masih baru-baru, masih baru. Ya, kalau boleh tahu Karya dalam perkuliahan ini apa saja yang bisa membuat Karya shock, karena hanya dari mata kuliahnya dan juga tekanan dari teman-teman, juga tekanan sebagai kelas juga atau sebagai organisasi. Kalau dari saya itu lebih karena sih Kak, tugas itu kan, apalagi tugas itu setiap mata kuliah itu harus kita disuruh buat PPT, disuruh buat makalah, bahkan makalah itu tidak boleh diambil secara dari Google, kita harus kayak observasi, kita harus disuruh turun lapangan. Mungkin itu yang bikin saya pada lelah, belum lagi ambil observasi di lapangan. Biasanya saya harus kembali ke sekret untuk mendukung organisasinya. Berat juga ya sebagai ketua kelas. Iya, belum lagi ketua kelas, jadi tuntutan itu yang bikin saya mungkin terbebani secara mental dan fisik, saya tidak kuat. Berarti kalau dari sisi dosen ini memberikan tugas ini tidak diukur-ukur ya? Ini tidak diukur, sangat maksa sekali. Berarti dari ditaruh di lagi. berarti dari jurusan Karya ini tugas-tugasnya ini tidak ada mungkin dari dosennya bagaimana urusan mahasiswa, hanya memberikan tugas seperti itu langsung tanpa memikirkan rasanya mahasiswa. Iya. Ada juga kalau dari organisasi, kalau menurut Karya jabatannya sebagai apa? Kebetulan kalau untuk organisasi saya itu masih anggota muda begitu. Ya masih belum jadi anggota, tapi karena menjadi anggota muda jadi harus ada harus suruh datang lah kan, masih awal-awal kan, jadi harus diuji keseriusan di organisasi itu bagaimana. Jadi harus apa-apa pasti ke saya, apa-apa harus ke saya, sedikit ke saya. Ya, kalau begitu selain dari perkuliahan nih Karya, apakah dari orang tua juga, apakah ada masukan dari mereka atau hanya membiarkan Karya melihat Karya kondisinya seperti ini perkuliahan gitu? Kalau secara orang tua, papa saya dukung-dukung aja sih kalau saya ikut organisasi. Mungkin di kan pertama sebenarnya kuliah begini saya jadi sering sakit-sakitan, jadi sulit atau waktu atau kurang makan. Kalau papa di, kalau mama mungkin agak ada sedikit kalau saya ikut organisasi sih. Berarti permasalahan yang Karya alami saat ini mulai dari sebagai ketua kelas, sebagai anggota organisasi, dan juga ada tekanan dari dosen mengenai tugas-tugas. Iya. Dan juga dari orang tua, walaupun papa mendukung tapi ibu juga agak kurang setuju dengan saya ikutan organisasi. Nah, kalau dari Karya sendiri nih, apakah ada teman-teman yang mendukung Karya saat dalam kelas atau semuanya itu menggenjot Karya dalam sebagai ketua kelas gitu? Kalau di dalam kelas artinya tidak ada sih. Saya cuma biasa kalau dukungan moral itu saya dapat dari teman-teman kelas lain. Saya juga punya teman. Kalau soalnya saya di dalam kelas itu saya tidak punya teman. Iya, tidak punya teman akrab. Jadi mungkin itu yang saya merasa terasingkan juga kan. Saya lebih akrab ke teman-teman kelas lain dengan jurusan lain. Berarti pacarnya dari kelas lain ini? Iya. Waduh, berarti Karya ini kayaknya salah kelas gitu ya? Bagaimana tidak kelas aja ya Karya? Sudah ada kayak namanya tanggung jawab kan, mereka juga tentu saya sebagai ketua kelas, tapi ya begitu mereka kurang puas dengan saya. Waduh, mereka agak kurang puas dengan Karya, tapi tidak mau juga ada yang naik dari situ. Iya, soalnya kan saya kemarin kalau memang kalian tidak suka jadi ketua kelas, lebih baik kalian saja, mesti salah satu dari kalian itu yang jadi ketua kelas, jangan saya. Kalau memang kalian itu sudah belajar tidak mau. Kalau saya juga mau mengundurkan diri, tapi dosen-dosen sudah ternyata harus saya. Ya, kalau setahu saya ini kan dalam perkuliahan kita bisa pindah kelas mau kita dan juga memprogram kuliah mau kita. Itu menang aja tidak ada yang mau jadi ketua kelas ya Karya. Sulit juga berarti dalam kelas Karya ini. Berarti setelah dari kelas Karya ini naik ke kelas lain. Nah, berbicara mengenai berbagai macam tuntutan yang ada Karya rasakan saat ini. Nah, bagaimana
setelah menjalani perkuliahan selama setahun ini? Rasanya mungkin lebih lelah fisik, secara fisik dan mental, karena mungkin saya sekarang agak berusaha kalau ketimbang masa sekolah kan, soalnya kan kalau sekolah kan masih tinggal sama orang tua, sekarang kalau kuliah lebih ke kelas, jadi atur pola makan itu susah. Ya, saya juga paham kalau saya pernah mengikuti namanya perkuliahan. Kita dituntut untuk menjadi mandiri ya. Belum lagi dalam perkuliahan ini banyak tuntutan yang kita dapatkan. Ya, mengenai pengaturan waktu karya, apakah pengaturan waktu karya selama satu hari itu teratur atau tercerai-berai mengenai tugas sebagai kelas juga? Kalau atur jadwal saya sih biasa bisa sih Kak, cuma yang lebih agak berantakan itu lebih koordinasi kan. Mereka organisasi, mereka tidak kenal waktu ya, kalau namanya harus kumpul dia mungkin lebih kayak gitu. Mereka form kumpul siang cuma ya kadang juga beberapa kali saya meninggalkan kelas dan kesetting. Ini baru semester awal ya? Iya, masih semester awal. Nah, kalau sebagai kelas memang agak berat ya? Berat sekali. Nah, kalau mengenai berbagai macam hal yang kalian dapatkan selama perkuliahan ini, kira-kira apa saja dampak yang kalian dapatkan selain dari karya katakan tadi mengenai kelah fisik, mental? Yang saya dapatkan mungkin lebih kamu secara pemikiran begitu, karena mungkin selama ini menjadi lebih terbuka, lebih luas, lebih berat ya. Karena kan kita kayak belajar ideologi, jadi hal-hal yang di luar yang pernah saya sadari akhirnya saya sadari. Kalau dampak yang negatif yang kalian dapatkan? Negatif mungkin itu ya Kak, itu yang saya bilang tadi, makan saya jadi tidak teratur, waktu jam saya kurang, dan tadinya saya punya waktu untuk diri sendiri, tapi semenjak kuliah itu ya waktu untuk diri sendiri sudah tidak, ya sangat-sangat kurang. Ya, juga sudah paham dengan apa yang kalian rasakan. Saya pernah merasakan sebagai anak kuliahan, nah, banyaknya sekali tekanan yang kita dapatkan. Kalau dari karya sendiri nih, kami sudah menjalani perkuliahan selama 1 tahun. Tidak mungkin kan ada langkah-langkah yang kita karya laksanakan. Mungkin saja ada langkah yang sudah terpikirkan atau sudah karya jalankan setelah di perkuliahan ini selama 1 tahun. Langkah-langkah saya yang saya kerjakan mungkin saya agak bohong ya Kak. Setelah merasakan organisasi ini mungkin rencana pengen keluar sih, karena memang kan tujuan saya masuk kampus ini kan untuk kuliah untuk organisasi dan segala hal. Mungkin Kalau sebelumnya karya ini masuk organisasi, apakah keinginan sendiri atau ada ajakan dari teman atau? Kalau untuk organisasi saya memang awalnya pengen masuk, memang dari kawan saya, cuma saya agak itu juga apa kultur shock kalau ternyata organisasi di kampus beda dengan organisasi selama saya di sekolah. Berarti berbeda besar ya mengenai organisasi di kampus dan sekolah. Iya, ternyata beda. Mungkin yang di kampus mungkin lebih menerakan karena kegiatannya banyak, prokernya yang dikejar harus tepat waktu. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ini sejak kapan kalian merasakan dampaknya ini? Karena kan tidak mungkin saat masuk kuliah langsung dirasakan. Dampak yang saya rasakan ini awal semester 2 kemarin mulai merasakan, kan pas semester 1 kan masih fokus untuk ya pengaliran tahun ini. Jadi ya masih senang-senang kan kalau bilang kalau masih malu-malu, cuma masih semester 2 awal sih sudah rasakan ya. Sudah masuk ke saat semester 2 awal ya? Iya, semester 2 awal. Nah, maka di semester 2 awal itu juga teman-teman kalian itu sudah mulai berubah kan? Iya, saya rasa sudah sangat berubah, Kak. Sudah banyak yang berubah, sudah beda kan kalau awal-awal maba itu kan nah namanya kita kursus masih sore, jadi sering masuk banyak sih, masih banyak lah temannya yang di semester 2 ini. Mungkin teman-teman lain juga sudah kayak rasakan itu, jadi banyak yang kurang, banyak yang sudah bisa cuma bicara gitu. Berarti karena sudah mengetahui bagaimana sifat teman-teman yang lain, jadi ada menyingkir ya? Iya, mungkin lebih ke kampus dulu, cari teman yang bisa buat saya lebih mendukung saya dalam secara mungkin. Dari kemasan karya ini, selain dari langkah yang tadi sudah kalian sebutkan, maka
masih ada lagi karya yang ingin lakukan, yang terbenak di pikiran karya mengenai permasalahan karya ini. Karena ini kan di perkuliahan tidak sampai selamanya, hanya 3-4 tahun ke depan. Nah, tidak mungkin kan tidak ada langkah yang ingin dijalankan, apakah ingin seperti pindah kelas atau begitu untuk mengubah cara pikir di kelas sebelumnya. Kalau dari saya sendiri sih kayaknya karena kamu itu jadi seperti juga yang paling saya tahu ini karena itu jawabannya coba tuh memang belakang dan semua yang terjadi di sekarang ini itu memang harus di organisasi yang saya Yang berarti Fik sudah ingin berhenti ke organisasi ini ya? lebih fokus ke kuliah kayak lebih fokus ke pada dasarnya yang kan memang kewajiban Karena sudah berpikiran untuk berhenti nih. Nah, tadi sebelumnya juga ada yang mengatakan di kelas itu karya ditekan terus oleh teman-teman dalam kelas. Tapi di sisi lain juga dalam kelas itu kurangnya dukungan kepada karya sebagai ketua kelas. Kira-kira dari karya sendiri nih, apa yang ingin karya lakukan? kalau mungkin kalau dari saya sendiri Kak makanya siapa lebih baik lagi tapi kalau memang mereka tidak mendengar itu saya bakal lebih ke kalau terpaksa ya kalau terpaksa saya bakal mengundurkan diri sepihak saja setelah mereka mau gimana dan karena mereka tidak mendengar kalau memang sudah sampai ada dosen cari saya kan sudah dikenal dosennya ya saya tinggal dia kita tidak sebenarnya tidak terdekat sama yang mereka ingin mereka lakukan mungkin saya cuma lebih jujur ke saya Berarti tandingan juga untuk berhenti sebagai ketua kelas. ada Tapi karena dalam perkuliahan kita memiliki pilihan bisa pindah kelas dan juga berhenti sebagai ketua kelas. Nanti apakah dari teman-teman kalian ini akan menyetujuinya secara sepihak juga mengenai keputusan yang akan kalian ambil nantinya? kalau untuk ini kayaknya saya rasa mereka tidak mau juga sih Kak. Karena kan mereka juga tidak suka saya tapi mereka juga tidak mau kalau saya itu harus berhenti jadi ketua kelas soalnya tiada yang mengisi kursi kosong gitu. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah dibicarakan dengan teman-teman karya dalam kelas? Sudah dimusyawarahkan mengenai permasalahan yang didapat dalam satu kelas ini selama setahun berkuliah? Kalau itu belum ada kita cuma Bahaya juga teman-teman kalian yang menceritakan di belakang. Berarti karya mendengarnya dari orang lain ini. iya Oh, kalian sini seperti ini seharusnya dibicarakan secara bersama ini. Ini malah bercerita di belakang ya. iya Berat juga ya sebagai ketua kelasnya. Nanti setelah menceritakan berbagai macam permasalahan karya ini, bagaimana perasaan karya? mungkin agak ada sih agak lucu juga sudah agak ludes lah dimaukan si berat sekarang alhamdulillah Sudah ringan ya. Tapi mengenai langkah-langkah tadi yang ingin karya laksanakan, saya juga sangat yakin bahwa kalian bisa melewati perkuliahan ini dengan tenang, karena setiap next semester itu pasti akan ada juga teman baru, biarpun tidak pindah kelas, tapi kita memiliki relasi juga karena perkuliahan ini luas ya kan. iya Ya, saya yakin apa yang ingin kalian laksanakan ini bisa berdampak positif dan juga dalam kelas karya ini bisa lebih berpendapat lagi mengenai permasalahan-permasalahan dan juga dimusyawarahkan. Nah, bagaimana setelah diceritakan kan udah tenang ya, iya agak terangkat ya bebannya. agak ringan sih Nah, setelah ceritakan nih, apakah masih ada yang ingin kalian ceritakan lagi terkait? Ya, berhubung juga waktu kita sudah menghujung, ya, saya yakin apa yang ingin kalian laksanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, dan juga tadi karena kita awali dengan berdoa, ada ini kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, berdoa ini. Berdoa selesai. Ya, terima kasih karya atas kedatangannya. Iya, saya pamit dulu ya Kak. Terima Oke. kasih. Ya. Yes, silakan.